Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari Prodi Agribisnis Universitas Terbuka Purwokerto. Saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang dinamika kelompok dari modul 5, kegiatan belajar 3 dan 4, yang berjudul Partisipasi Aktif dan Teknik Kepemimpinan dalam Diskusi Kelompok. Assalamualaikum. Peranan fungsional anggota dalam diskusi kelompok. Yang pertama, peranan tugas kelompok atau group task rules. Yang pertama yaitu pencetus penyumbang. Mereka yang menyarankan atau mengusulkan ide-ide baru pada kelompok atau cara-cara lain menangani sasaran atau tujuan kelompok. Hal-hal baru yang diusulkan dapat berbentuk saran-saran tentang tujuan kelompok yang baru atau pengertian baru tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, pencari informasi. Mereka yang menanyakan kejelasan dari saran-saran yang diajukan, khususnya mengenai kebenaran fakta. Yang menanyakan informasi dari pihak yang berwenang, serta menanyakan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang didiskusikan. Yang ketiga, pencari pendapat. Mereka yang tidak semata-mata menanyakan fakta-fakta dari suatu masalah, tetapi menanyakan juga penjelasan dari nilai-nilai yang berhubungan dengan apa yang sedang dikerjakan kelompok atau nilai-nilai yang terlibat dalam suatu saran atau saran-saran alternatif. Yang keempat, yaitu pemberi informasi. Adalah anggota kelompok yang memberikan fakta-fakta atau generalisasi yang dapat dipercaya. Yang kelima, yaitu pemberi pendapat. Mereka yang menyatakan keyakinannya atau pendapatnya secara tepat tentang sebuah saran yang diajukan atau saran alternatif. Yang selanjutnya, pengulas. Mereka yang menguraikan saran-saran dengan memberi contoh atau pengertian yang telah dialami, yang menyajikan suatu pemikiran tentang saran-saran yang pernah diajukan, yang mencoba mendiskusikan bagaimana suatu ide atau saran akan terwujud bila dianut oleh kelompok. Yang ketujuh, yaitu koordinator. Mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat atau saran, yang mencoba mempersatukan pendapat atau saran-saran. Yang selanjutnya, pengarah. Pengarah yang didefinisikan yaitu menjadi posisi kelompok berdasarkan tujuannya dengan cara merangkum apa yang telah dilakukan, menunjukkan titik penyimpangan dari arah atau tujuan semula yang telah disetujui oleh kelompok. Yang selanjutnya, pengkritik atau penilai. Mereka meningkatkan bahwa tercapainya tujuan kelompok harus didasarkan pada patokan atau standar tertentu. Yang selanjutnya, mereka menggerakkan kelompok untuk bertindak, yang disebut juga penggerak. Yang selanjutnya, ahli teknis atau ahli teknis prosedural. Mereka yang memperlancar kegiatan kelompok dengan melakukan tugas-tugas rutin seperti misalnya membagi bahan atau dokumen dan sebagainya. Yang terakhir, pencatat. Mereka yang mencatat saran-saran, membuat catatan keputusan kelompok, atau menulis hasil. Yang selanjutnya, peranan pembinaan dan pemeliharaan kelompok.
Peranan-peranan tersebut adalah yang pertama pendorong. Mereka yang memuji, menyetujui, dan menerima sumbangan orang lain. Yang kedua pencipta keserasian, yaitu mereka yang menjadi perantara dalam perbedaan di antara anggota, berusaha mengurangi perbedaan, mengurangi ketegangan dalam situasi konflik dengan cara berguna atau menjadi pengayom. Yang ketiga, pengkompromi. Mereka bertolak dari dalam suatu konflik karena pendapat atau posisi mereka terlibat. Yang keempat yaitu penjaga gawang. Mereka yang mencoba agar saluran komunikasi tetap terbuka dengan cara mengajak atau mendukung partisipasi orang lain. Yang kelima, penetap standar atau ego yang ideal, yaitu mereka yang menetapkan standar-standar bagi kelompok dalam usaha mencapai apa yang dikerjakan atau menerapkan pedoman-pedoman dalam mengevaluasi mulai dari proses kelompok. Yang keenam, pengamat kelompok dan komentator. Mereka yang menyimpan catatan-catatan bermacam aspek dari proses kelompok dan mengisi data tersebut berdasarkan interpretasi yang dikehendaki ke dalam evaluasi kelompok tentang prosedur-prosedurnya sendiri. Yang ketujuh, yaitu pengikut. Mereka yang mengikuti kegiatan kelompok dan kurang lebih menerima pendapat orang lain secara pasif, bertindak sebagai seorang pendengar dalam diskusi dan kepuasan kelompok. Yang selanjutnya, peranan perorangan. Yang pertama yaitu agresor, ditandai oleh bermacam-macam ulahnya seperti mengecilkan status orang lain, menyatakan tidak setuju atas nilai-nilai, tindakan, atau perasaan orang lain, menyerang kelompok serta masalah yang dikerjakan oleh kelompok, bersenda gurau secara kasar dan menunjukkan rasa iri terhadap sumbangan ide orang lain. Yang kedua, penghalang. Penghalang cenderung memperlihatkan sikap negatif dan berlawanan, tidak setuju dan melawan tanpa atau di luar alasan yang masuk akal. Yang ketiga yaitu pencari muka. Melakukan segala cara untuk menarik perhatian orang lain, apakah itu dengan membual, melaporkan segala sesuatu yang dilakukannya, berjuang untuk mencegah agar dirinya jangan ditempatkan pada posisi yang rendah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengaku. Pengaku menggunakan kesempatan yang ada dalam diskusi kelompok untuk menonjolkan pendapat, pandangan, ideologi, dan perasaan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kelompok. Yang kelima yaitu playboy. Menunjukkan dengan terang-terang ketidakterlibatannya dalam proses-proses kelompok. Yang keenam, dominator. Dominator berusaha menanamkan kekuasaan atau keunggulan dalam memanipulasi kelompok atau anggota kelompok tertentu. Yang ketujuh, pencari pertolongan. Berusaha menarik simpati anggota kelompok lain atau seluruh anggota kelompok, apakah itu melalui pernyataannya yang menunjukkan rasa tidak aman, kebingungan, atau perasaan tertekan. Yang terakhir, pahlawan kesiangan. Berbicara mengatasnamakan pedagang kecil, pemuka masyarakat,
para ibu-ibu rumah tangga atau buruh, dan yang biasanya menyelubungi prasangka atau kebiasaan mereka tentang stereotip mana yang sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Yang selanjutnya adalah pengertian diskusi. Berdiskusi adalah kegiatan manusia yang alamiah, menarik, kreatif, dan mengasihkan. Melalui diskusi, peserta berpikir bersama, mengungkapkan pikirannya, sehingga menimbulkan pengertian pada diri sendiri dan sesama anggota, atau peserta diskusi tentang masalah yang sedang didiskusikan. Langkah-langkah melakukan persiapan diskusi. Yang pertama, merumuskan tujuan diskusi yang akan dicapai oleh anggota atau peserta setelah diskusi berakhir. Yang kedua, menyusun bahan diskusi secara jelas dengan memperhatikan ketentuan waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, menyiapkan alat peraga jika diperlukan sebelum acara diskusi dimulai, dengan menempatkannya di tempat yang telah ditentukan. Yang keempat, membentuk kelompok diskusi. Menetapkan ketua kelompok sebagai pemimpin diskusi dan sekretaris untuk mencatat hasil diskusi. Yang kelima, menginformasikan tugas kelompok, tata tertib diskusi, waktu dan tempat yang telah disediakan. Yang keenam, yaitu menyediakan waktu bertanya untuk memperjelas tugas-tugas anggota kelompok diskusi dan cara penyampaiannya dan cara mencapainya. Yang ketujuh, pemandu diskusi harus berkeliling ke tiap kelompok diskusi pada saat diskusi berlangsung. Yang selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan metode diskusi. Keunggulan metode diskusi dalam pelatihan atau pembahasan suatu persoalan dalam mensolusi masalah. Metode ini cukup populer dilakukan di kantor atau di masyarakat. Yang pertama, yaitu semua peserta diskusi aktif berpikir dan terlibat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan cara berpikir, berkreativitas dalam menemukan suatu solusi permasalahan. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri dan sikap sosial peserta diskusi. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman semua peserta diskusi. Kelemahan diskusi antara lain, yang pertama, di antara anggota diskusi terdapat orang-orang yang sangat menonjol dibandingkan peserta yang lainnya. Yang kedua, materi diskusi menyimpang dari pokok bahasan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya seorang pelatih atau fasilitator di dalam setiap kegiatan diskusi agar dapat mengontrol keajegan diskusi itu. Yang ketiga, munculnya faktor-faktor penghambat, seperti perbedaan pendapat yang tajam di antara peserta diskusi. Yang selanjutnya yaitu teknik penyelenggaraan dan kepemimpinan diskusi. Yang pertama, cara memulai suatu diskusi. Menentukan masalah dan dasar keperluannya. Menjelaskan tujuan diskusi dan menguraikan beberapa faktor beserta dorongan yang menyebabkan anggota kelompok berkumpul. Menguraikan hal-hal penting yang harus dipecahkan anggota kelompok. Menyajikan suatu kejadian atau kasus yang mendramatisir masalah dan mengundang pertanyaan dari anggota kelompok.
Yang kedua, menjaga kelangsungan diskusi. Pemimpin diskusi mempunyai kewajiban untuk mengamati agar diskusi menjawab pada pertanyaan pokok dan agar diskusi berlangsung secara sistematis dan teratur. Yang pertama, harus mengikuti pola pemecahan masalah seperti proses berpikir reflektif. Yang kedua, menyajikan rangkuman-rangkuman kemajuan yang telah dicapai oleh kelompok. Yang ketiga, mengajukan pendapat-pendapat dan mendorong anggota lain untuk berbuat serupa. Yang keempat, yaitu membantu kelompok untuk beralih dari suatu tahapan ke tahapan berikutnya. Yang kelima, menguji bukti-bukti, penalaran, dan pendapat yang diajukan, serta mendorong anggota kelompok untuk mengevaluasi hasil generalisasi mereka. Yang ketiga, memastikan hal-hal penting yang dibahas dan konflik digunakan secara konstruktif. Seorang pemimpin diskusi mempunyai kewajiban untuk menjamin agar kelompok menangani tugas-tugasnya dengan cara yang sehat dan langsung. Apabila terjadi konflik, ia harus menjaga agar kelompok dapat menarik manfaat dari konflik tersebut dan bukan sebaliknya, yaitu merugikan kelompok. Yang terakhir, yaitu menutup suatu diskusi. Kepemimpinan harus diterapkan tidak hanya dalam melaksanakan diskusi, tetapi juga dalam mencari kesimpulan yang memuaskan. Yang selanjutnya kita menuju ke kegiatan belajar 4. Konstelasi unsur-unsur yang berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu tujuan individu atau tujuan kelompok. Tujuannya mungkin untuk memberikan terapi pada anggota-anggota kelompok, menyelesaikan tugas-tugas tertentu, atau semata-mata untuk bersenang-senang. Yang kedua, kekohesifan. Kekohesifan kelompok dicirikan oleh rasa kebersamaan sudah timbul di dalam kelompok sosial. Kekohesifan di sini didefinisikan sebagai suatu derajat daya tarik yang dirasakan oleh anggota-anggota kelompok terhadap satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya kita menuju ke kegiatan belajar 4. Yang selanjutnya yaitu peranan. Suatu peran merupakan akibat dari pengharapan kita pada perilaku kita sendiri. Yang kedua, persepsi orang lain tentang posisi kita dalam kelompok. Yang ketiga, perilaku kita yang sebenarnya ketika berinteraksi dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu norma kelompok. Hal-hal yang mempengaruhi kita menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok antara lain. Yang pertama, karakteristik anggota-anggota kelompok. Kejelasan norma dan sanksi, jumlah orang yang mematuhi norma tersebut, dan juga kualitas hubungan interpersonal yang telah berkembang. Yang kelima yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu bentuk perilaku yang berkaitan dengan upaya mempengaruhi atau saling mempengaruhi dalam anggota kelompok. Kepemimpinan juga menunjukkan perilaku yang memberikan pengaruh terhadap kelompok. Bisa diukur dengan Leaders Rating Scale. Misalnya bertanya tentang upaya dalam mempengaruhi prosedur, yaitu memulai diskusi,
mengorganisasikan pemikiran kelompok, memperjelas komunikasi, membuat ringkasan dan mengucapkan persetujuan, serta memecahkan konflik. Yang kedua, mempengaruhi kreativitas dan berpikir kritikal. Yang pertama, merangsang berpikir kritikal, menggalakkan kritik, dan menyeimbangkan pemikiran abstrak dan konkret. Yang ketiga, mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama, menciptakan suasana. Yang kedua, mengatur partisipasi. Yang ketiga, keseluruhan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kelompok dan tujuannya. Yang kedua, membangun struktur kelompok. Yang ketiga, berinisiatif. Yang keempat, pencapaian tujuan. Yang kelima, mempermudah komunikasi dalam kelompok. Yang keenam, mempersatukan kelompok. Yang ketujuh, menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelompok tersebut. Yang kedelapan, menciptakan keterpaduan antar kelompok. Yang sembilan, mengimplementasikan filosofi. Yang selanjutnya yaitu situasi. Anggota-anggota kelompok akan lebih puas dan produktif di bawah kondisi yang melibatkan tingkah laku kepemimpinan yang lebih dekat pada pola demokratis daripada pola otoriter. Jadi, seorang pemimpin atau pengurus kelompok yang bisa memainkan gaya kepemimpinan yang baik harus bisa membaca situasi yang terjadi, termasuk memiliki kemampuan menganalisis situasi pada perubahan tujuan individu atau kelompok, kekohesifan, peranan, dan norma kelompok, sehingga dia bisa menerapkan strategi untuk mengajak anggotanya mencapai kepuasan dan produktivitas kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.